kuliah kali ini tentang fisiologi sistem endokrin. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan sih sebenarnya anatominya terutama. Ya, meskipun waktu itu juga sudah sekaligus mempelajari fisiologinya, tapi kali ini kita lebih detailkan bagaimana fisiologi sistem endokrin ini bekerja di dalam tubuh kita. Masih mengulang tentang struktur kelenjar endokrin, yakni bahwa nama lain dari kelenjar endokrin adalah kelenjar hormon. Ya. Nah, hormon adalah suatu senyawa kimia yang berfungsi sebagai penghantar atau transmitter yang dilepaskan dari sel-sel penghasilnya langsung masuk ke aliran darah. Ya, ini sekali lagi membedakan dengan kelenjar eksokrin, di mana kalau eksokrin itu ada penampung dan ada salurannya menuju ke satu rongga. Ya, tetapi kalau endokrin itu begitu dikeluarkan dia langsung masuk ke dalam aliran darah. Nah, selanjutnya hormon tersebut akan dibawa ke sel-sel target atau responsive cells, tempat di mana hormon tersebut memberikan efeknya, yakni berupa kerjanya sel-sel target tersebut setelah menerima hormon yang dikeluarkan tadi. Waktu itu kita sudah membahas hipotalamus dan hipofisis beserta produk-produknya. Mungkin yang belum dibahas waktu itu adalah istilah aksis, ya, aksis atau poros. Jadi nanti di dalam beberapa referensi ada istilah hipotalamus, hipofisis, dan organ target. Itu terjadi namanya aksis sumbu, ya. Jadi master of gland yang dulu itu dialamatkan kepada glandula hipofisis, ternyata sekarang kita sudah tahu bahwa the real master of gland itu hipotalamus. Nah, hipotalamus memerintahkan kepada hipofisis, hipofisis kemudian mengeluarkan hormonnya, dan hormon itu menuju ke organ targetnya, dan organ targetnya bekerja sesuai dengan perintahnya. Kita awali dari yang sebelah kanan saja. Jadi ini aksis, ya. Aksis. Di sini adalah hormon ADH, antidiuretik, hormon yang bekerja pada sel-sel tubulus pankreas. Diproduksi oleh hipofisis posterior, ya, setelah diperintah oleh hipotalamus. Ya, hipotalamus memerintah kepada hipofisis posterior mengeluarkan ADH, ADH menuju ke sel target, yakni sel-sel tubulus, kemudian sel-sel tubulus melakukan pekerjaannya, ya, yang sesuai. Oke. Kemudian masih di hipofisis posterior terhadap oksitosin yang bekerja di sel-sel otot uterus dan kelenjar air susu. Kalau di sini memproduksi dan mengeluarkan air susu, kalau di uterus itu melakukan kontraksi uterus. Ya, jadi aksesnya hipotalamus mengeluarkan releasing factors, kemudian kepada hipofisis posterior mengeluarkan hormon oksitosin.
oksitosin di bawah darah menuju ke organ target, yakni glandula mamaria dan otot polos uterus. Ya, ini hipofisis posterior. Sekarang anterior. Ya, di sini ada ACTH, ya, adrenocorticotropic hormone. Ada TSH, thyroid stimulating hormone. Kemudian ada prolaktin. Ya. Jadi sama, aksesnya sama. Hipotalamus mengeluarkan releasing factors, merangsang hipofisis, hipofisis mengeluarkan hormon, kemudian hormon dikeluarkan ke darah menuju ke sistem, yakni organ targetnya, baik itu tiroid, ya, adrenal maupun kelenjar air susu. Kemudian ada lagi hormon FSH dan LH. Nama lainnya adalah hormon gonadotropin. Ya. Jadi hipotalamus mengeluarkan releasing factors menuju ke hipofisis anterior. Hipofisis anterior mengeluarkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Ya, menuju ke organ-organ gonad, ya. Gonad itu artinya organ kelamin. Kalau laki-laki ya testis, kalau perempuan ovarium. Kalau testis itu proses yang terjadi kemudian adalah spermatogenesis, kalau ovarium itu adalah kematangan folikel sampai dengan terjadinya ovulasi. Kemudian selain gonadotropin juga ada GH, growth hormone. Growth hormone terutama menuju ke jaringan baik tulang maupun otot. Ya. Jadi hipotalamus mengeluarkan releasing factors, kemudian hipofisis anterior mengeluarkan growth hormone menuju ke tulang dan otot. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan ya terutama anak-anak dan remaja sampai ke dewasa, usia pertumbuhan yang berhenti. Inilah aksis, ya, hipofisis, hipotalamus, hipofisis dan organ target. Ini namanya aksis. Jadi sedikit mempelajari tentang struktur kimiawi endokrin, ya. Jadi hormon itu derivat asam amino, ya, dikeluarkan oleh kelenjar endokrin kemudian menuju ke organ target. Nah, bisa juga ini peptida. Jadi kalau derivat asam amino itu contoh hormonnya adrenalin dan noradrenalin atau epinefrin. Terus kalau contoh yang derivat peptida itu untuk alat-alat pencernaan. Jadi contohnya yang pankreas yang paling banyak. Kemudian steroid juga ada. Steroid itu tadi hormon-hormon yang gonadotropin, ya, yang untuk ke testis, ovarium. Kemudian juga ACTH, adrenocorticotropic hormone. Kemudian juga ada yang berasal dari asam lemak, ya. Nah, jadi fatty acid. Contohnya adalah prostaglandin. Nah, ini yang banyak ada di prostat, ya. Kemudian ada growth hormone, itu hormon yang memegang peranan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Ya, ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Kemudian hormon metabolisme itu untuk homeostasis glukosa dalam tubuh, diatur oleh bermacam-macam hormon. Contoh adalah glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Ya.
Hormon tropik, tropik itu pemacu ya, artinya pemacu. Itu dihasilkan oleh struktur khusus ya, dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang atau pertumbuhan folikel di ovarium ya, FSH, follicle stimulating hormone, dan juga proses spermatogenesis luteinizing hormone. Hormon pengatur metabolisme air dan mineral, yakni kalsitonin. Ya, mineral kalsitonin ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang ini mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Jadi dengan adanya sistem endokrin ini, maka homeostasis tubuh akan betul-betul bisa dipertahankan. Ya, jadi ini saling menjadi kontrol satu dengan yang lain. Contoh, misalnya seseorang yang bekerja kepayahan, terus kadar gulanya itu turun di dalam darah, maka hormon glukagon akan dikucurkan. Terus orang punya sensasi rasa lapar, kemudian dia makan, begitu makan ada glukosa, gantian hormon insulin yang keluar, ya, glukagon yang berhenti bekerja. Begitu terus terjadi perpaduan untuk memelihara homeostasis tubuh. Ya. Dan seterusnya untuk berbagai fungsi-fungsi di dalam tubuh yang itu semua dikenal sebagai mekanisme biofeedback, ya, biofeedback mechanism. Kemudian ini tadi sudah saya sebut kalau eksokrin itu ada salurannya ya. Contoh yang paling banyak ya di kulit, yakni kelenjar keringat. Terus kalau di dalam tubuh ya itu getah-getah pencernaan ya. Mungkin ada pernah dengar amilase ya di ludah, kemudian getah-getah pencernaan di lambung, di usus halus dan seterusnya. Ya, tapi kalau endokrin itu tidak punya saluran. Pankreas, hepar itu punya dua-duanya. Pankreas itu getah pankreas, amilase, lipase itu ya bisa disalurkan ke pencernaan, tapi insulin itu tidak disalurkan ke saluran pencernaan. Jadi insulinnya itu endokrin, getah pankreasnya itu eksokrin, payudara itu eksokrin, ya. Lacrimalis itu eksokrin. Ya. Itu ya. Jadi ini eksokrin ini maksudnya. Baik, ini masih skematis yang dulu sudah kita pelajari. Jadi hipotalamus, hipofisis, epifisis atau pineal, terus tiroid, paratiroid, timus, adrenal, terus ginjal, pankreas, ovarium, uterus, terus kalau laki-laki ada testis. Ya, ini semua adalah organ-organ yang dipengaruhi oleh fungsi endokrin. Ya, ini juga masih skematisnya. Jadi fungsi sistem endokrin itu untuk membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, memelihara lingkungan internal yang optimal. Ya. Ya, ini masih seperti yang tadi, hipofisis posterior dengan organ targetnya, hipofisis anterior dengan organ-organ targetnya. Ya. Hormon itu larut, ada yang larut dalam air,
misalnya yang polipeptida, insulin, glukagon, ACTH, gastrin, ya. Terus juga katekolamin itu misalnya dopamin, norepinefrin, epinefrin. Tapi ada hormon yang larut dalam lemak, yakni steroid, ada estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, ya. Kemudian tironin, ya, yakni misalnya tiroksin, ini hormon dari kelenjar gondok. Nah, ada istilah sekresi diurnal. Diurnal itu pola yang naik turun dalam 24 jam. Kortisol adalah contoh hormon diurnal. Nah, jadi kortisol itu kalau pagi hari kadarnya naik, tapi kalau malam hari kadarnya turun. Nah, ini jelas karena kortisol untuk aktivitasnya. Kalau itu malam hari kan aktivitasnya berkurang. Kemudian pola sekresi hormon pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu seperti bulanan. Itu contohnya adalah estrogen. Itu non siklik dengan puncak dan lembahnya itu menyebabkan siklus menstruasi. Jadi siklusnya itu bulanan. Kalau yang tadi itu diurnal itu harian. Tipe sekresi hormon yang ketiga itu variabel, tergantung pada kadar substrat lainnya. Hormon paratiroid disekresi dalam berespon terhadap kadar kalsium darah. Nah, jadi ada yang tidak bersiklus, pokoknya kalau kurang dia keluar, kalau enggak dia enggak keluar. Contohnya kalsium tadi itu. Hormon bekerja dalam sistem umpan balik, ya, yang memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Umpan balik artinya misalnya tadi kalsium. Kalau kalsiumnya naik, ya udah tinggi, hormonnya turun. Nah, tapi kalau kalsiumnya kurang, turun, jadi kadarnya kurang, hormonnya itu naik. Supaya apa ya? Supaya tubuh kemudian merespon untuk menaikkan kadarnya menjadi normal. Termasuk kalau untuk kasus kalsium adalah membongkar timbunan kalsium di dalam tulang. Nah, itu contoh sebagai sistem umpan balik itu seperti itu. Hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Ya. Hormon-hormon yang tropik tadi itu kalau dia keluar dia memacu sel-sel untuk aktif. Nah, kalau dia nggak ada, selnya berhenti aktivitas. Hormon tidak mengawali perubahan biokimia. Hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai, yang melakukan fungsi spesifik. Nah, jadi misalnya ada hormon yang mempengaruhi misalnya tumbuhnya atau berkembangnya uterus ketika wanita hamil gitu. Ya, hormon itu tidak bekerja di tempat lain. Jadi kalau hamil ya yang membesar ya uterusnya saja karena reseptor yang sesuai terhadap hormon tersebut ya hanya ada di otot-otot uterus. Ya, tapi tidak ada di otot-otot yang lain ya. Jadi kalau hamil nggak ada terus lengannya ikut membesar gitu kan nggak ada ya. Pahanya ikut membesar kan nggak ada. Jadi yang membesar cuma rahimnya. Kemudian hormon mempunyai fungsi dependen dan interdependen. Pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Ini biasa saling mengaruhi seperti tadi yang sudah diterangkan. Hormon secara konstan direaktivated oleh hepar atau mekanisme lain dan disekresi oleh ginjal ya. Ini hormon-hormon tertentu ya, bisa itu. Jadi ada faktor-faktor
yang bisa mengaktifkan maupun menghambat ya, kerja suatu hormon. Baik, ini gambaran anatomis letak ya, hipotalamus, hipofisis, kemudian ini epitalamus atau glandula pinealis. Yang ini kalau diperbesar hipofisisnya ya, ada lobus anterior, ada lobus posterior. Ini infundibulum, tangkainya ya. Ini hipotalamus. Jadi peran hipotalamus dan kelenjar hipofisis itu memang sangat vital, makanya disebut sebagai master tadi ya. Aktivitas endokrin dikontrol secara langsung dan tidak langsung oleh hipotalamus yang menghubungkan sistem persarafan dengan sistem endokrin. Dalam berespon terhadap input dari area lain dalam otak dan dari hormon dalam darah, neuron dalam hipotalamus mensekresi beberapa hormon releasing dan inhibiting. Tadi seperti yang saya terangkan. Jadi hipotalamus mengeluarkan releasing factors atau inhibiting factors ya. Releasing berarti dia memacu, inhibiting berarti menghambat. Itu kerjanya hipotalamus. Ya. Nah, setelah releasing dilepas, dia akan pergi ke hipofisis. Hipofisis akan bekerja mengeluarkan hormon yang sesuai. Ya. Kalau anterior itu menganut hukum endokrin, jadi darahnya itu hormonnya itu masuk darah terus dialirkan ke hipofisis. Tapi kalau yang posterior itu dengan sistem saraf, artinya ada jalur saraf seperti yang kita pelajari dalam pelajaran sinapsis itu ya. Jadi dari hipofisis hipotalamus ke hipofisis posterior itu melalui seperti sinapsis ya, sistem kerjanya saraf. Hormon yang disekresi dari setiap kelenjar endokrin dan kerja dari masing-masing hormon itu sangat spesifik ya. Setiap hormon itu punya organ target yang jauh dari kelenjar induknya ya, seperti yang tadi sudah diterangkan. Oksitosin dari lobus posterior, dia bekerjanya di ootheros ya. Jadi ini hormon-hormon disebut hormon tropik ya, pemacu yang dia bekerja mempengaruhi organ target. Terus ini tadi yang saya terangkan tentang umpan balik negatif. Ya, jadi kalau kadarnya udah cukup, maka pelepasan hormon selesai atau dihentikan. Itulah yang disebut umpan balik negatif. Negatif biofeedback. Ya, peningkatan kadar hormon mengurangi perubahan awal yang memicu pelepasan hormon. Ya, jadi hormon ACTH itu diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior, itu merangsang kortisol dan adrenal. Nah, begitu kortisol dan adrenal sudah keluar cukup, maka ACTH dari hipofisis berhenti dikeluarkan. Jadi itulah pelepasan hormon yang dikontrol oleh sistem umpan balik. Insulin juga begitu. Kadar gula darah yang tinggi, insulin naik. Ya, ini kalau kadar gula darahnya sudah rendah, insulin turun. Gitu. Ya, ini masih sama tentang akses tadi dengan sistem umpan baliknya. Lihat panah yang di tengah, itu panah pengeluaran releasingnya. Ya, di hipotalamus mengeluarkan releasing hormon, mempengaruhi pituitari, ada tropik hormon yang keluar menuju ke organ target juga mengeluarkan hormonnya, terus ada efek fisiologisnya.
Nah, setelah efek fisiologis ini terjadi atau hormon sudah dikeluarkan, lihat ini ada mekanisme ke atas. Mekanisme itu ditulisin negatif, maksudnya adalah biofeedback negatif. Ya, ini ada umpan balik negatif. Seakan-akan mengatakan saya sudah bekerja, ya, situ dihentikan pengeluarannya atau stimulasinya begitu. Jadi mekanisme inilah yang membuat tubuh itu selalu dipertahankan keadaan homeostasisnya. Ini manakala hormon sudah mencapai sel target, ya, hormon akan memengaruhi cara sel itu menjalankan fungsinya, yakni bisa menggunakan mediator intraseluler atau mengaktifkan gen-gen di dalam sel. Nah, salah satu mediator intraseluler adalah apa yang disebut dengan CAMP, ya, singkatan dari siklik adenosin monofosfat yang berikatan dengan permukaan dalam dari membran sel. Jadi membran sel itu ada permukaan luar, ada permukaan dalam. Kapan itu sudah kita bahas, ya. Lipid bilayer, ya. Fosfolipid bilayer. Berikutnya kita sedikit mempelajari struktur hipofisis. Hipofisis yang terletak di cekungan dari tulang sphenoid, ya. Itu disebut dengan sela tursika. Ini bahasa Indonesianya sela tursika itu pelana kuda. Jadi memang bentuknya itu seperti pelana kuda, ya. Bentuk oval, diameternya kita kira-kira 1 cm, ya, dibagi 2 lobus depan dan belakang. Depan itu 2/3, belakang itu 1/3, ya. Yang depan itu fungsinya itu fungsi endokrin, maka disebut adenohipofise. Yang belakang itu fungsinya seperti fungsi saraf, makanya disebut neurohipofise. Hipofise menghasilkan hormon tropik dan non-tropik. Hormon tropik akan mengontrol sintesa dan sekresi hormon kelenjar sasaran, sedangkan hormon non-tropik akan bekerja langsung pada organ sasaran. Kemampuan hipofise dalam mempengaruhi dan mengontrol langsung dari aktivitas kelenjar endokrin lain, ya, ini membuat si hipofise ini dijuluki sebagai the master of gland. Tapi sudah saya sampaikan di depan bahwa the real master itu adalah di atasnya hipofise, yakni hipotalamus. Saya kira demikian kuliah ini. Selamat belajar dan kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.